Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivan Ilyasa dari 12 TKJ 2. Hari ini saya akan memberi tutorial tentang konfigurasi shared hosting. Yang kita butuhkan yaitu ada VirtualBox dan Debian 7. Lalu ya tadi VirtualBox, lalu ada juga yang namanya ini file dari Pak Firman. Lalu ada juga yang namanya Debian 7, DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Kita akan buka VirtualBox, lalu kita akan buka Debian 7 yang sudah diinstalasi. Jika sudah, kalian harus login dengan root ya. Ini saya sudah login dengan root. Langkah pertama kita akan setting up IP. Kita ketik nano/etc/networking network interface. Enter, lalu di bagian allow hard plug ini kita akan ganti menjadi auto Ethernet 0, eFace Ethernet 0, iNet. DHCP kita akan ganti menjadi static. Lalu enter, tab, kita akan ketik address spasi 200, sebentar guys. 200.100.1. Di sini saya akan memakai 39, lalu enter, tab, net mask spasi 255.255.255.0. Kita akan lakukan yang sama, kita tinggal Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U, lalu kita spasi, Ctrl U, lalu di bagian auto ETH0 ini kita akan tambah .21, di bawahnya juga .21, lalu IP yang 39 ini kita akan ganti, saya akan memakai 40. Lalu kita akan Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan service networking restart. Oke. Langkah selanjutnya kita akan cek IP kita. Ya, di sini di ETH0 sudah terisi ya IP kita yang kita isi tadi 200.101.39, dan yang ETH0.1 juga 201.40. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstal bind 9 dengan cara kita ketik apt-get install bind 9. Lalu Y. Lalu kita diminta untuk memasukkan DVD 1 di sini. Lalu kita masukin aja DVD 1, lalu enter. Oke, kita akan ketik lagi nano/etc bind named config, lalu enter. Lalu di bagian bawah kita akan enter, lalu kita akan isi di sini zone. Sebentar guys. Lalu kita akan isi di sini zone, lalu .2 di atas, nama saya akan di sini gunain zivan.com ya kan, lalu .2 di atas lagi, lalu kayak roti gitu ya, roti ke setengah gitu pokoknya. Lalu enter, lalu type zone, type master guys, master, lalu .2, titik koma, lalu enter lagi, file .2/etc/bind/db .zivan, di atas, lalu titik koma, lalu di bawahnya kita kasih burger lagi dengan lalu titik koma. Nah, kita cek dulu. Oke,
kita akan Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U, kita enter Ctrl U, enter lagi Ctrl U. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan ubah menjadi ilyasa.or.id, lalu di sini db Ilyasa, lalu di sini kita akan ganti menjadi 1.100.200.in minus addr.arpa. Nah, benar. Lalu di bawahnya db-nya kita rubah menjadi db 200. Lalu kita cek lagi. Oke, kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita ketik cd/etc by, lalu cp db lokal db Ziven, enter, lalu db Ilyasa, enter, lalu ini yang belakangnya menjadi 200, yang depannya menjadi 127, lalu enter. Lalu kita akan masuk ke nano db.ziven, lalu enter. Lalu di bagian localhost kita akan ganti menjadi ziven.com. Di sini juga ziven.com. Lalu di bagian bawahnya juga ini ziven.com. Lalu yang IP ini kita akan ganti menjadi IP kita 200.100.1.39, lalu Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U sampai 3 kali, lalu ini Ctrl K aja. Lalu yang ini ganti jadi FTP, lalu yang ini diganti menjadi www. Nah, kita akan cek lagi. Oke, jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan masuk ke db Ilyasa. Kita lakukan sama seperti tadi. Nah, kita akan cek lagi ya. Sebentar. Lalu kalau sudah dicek, kita akan Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan masuk ke db 200. Nah, di sini agak berbeda, tapi ikuti saya saja. Di sini kita akan mengganti DNS yang pertama, ya kan? Lalu yang ini juga DNS yang pertama. Ini juga DNS yang pertama. Lalu ini juga. Lalu yang DNS pertama yang di bawah ini yang 1.0.0 ini, kita Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U sampai 4 kali. Lalu di sini kita ganti menjadi apa namanya? Angka belakang IP kita.
Ini 40, di atasnya 40, di atasnya 39, di atasnya 39. Lalu yang ini kita ganti, kita tambahkan www.com, .ziffen.com gitu ya. Yang ini kita akan ganti menjadi ilyasa.or.id. Lalu yang ini kita juga ganti menjadi DNS yang kedua juga, ilyasa.or.id. Tapi kita tambahin www di depannya. Nah, kita akan cek lagi. Jika sudah dicek, kita akan Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl X, Y, Enter. Nano itu cari soft config. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nano /etc resolve config. Lalu ini kita hapus saja semuanya. Lalu kita akan ketik di sini search ziffen.com. Lalu di bawahnya name server 200.100.1.39. Lalu di bawahnya lagi kita akan search ilyasa.or.id. Di bawahnya name server 200.100.1.40. Kita cek lagi. Jika sudah, kita akan Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita akan service bind 9, service bind 9, restart, lalu oke, lalu kita akan melihat ns lookup yang tadi ya kan, ns lookup baru ziffen.com. Nah, di sini sudah berhasil ya, kita membuat DNS-nya. Yang ini kita lihat lagi ilyasa.com. Bentar guys. Oh salah guys, bukan ilyasa.com, ilyasa.or.id. Nah, benar kan? Lalu kita akan cari IP-nya juga. 200.100.1.39. Yang ini 40. Nah, sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke machine, setting. Lalu kita akan masuk ke storage. Yang ini yang Ctrl ID, kita klik bawahnya yang Debian 711 ini. Kita klik yang kayak DVD ini. Lalu kita choose this file. Lalu kita akan tambahin DVD 2 ya. Dari Debian 7 lah, open aja. Ini oke aja. Lalu kita akan ketik di sini apt cd-rom ident. Dia lagi identifying, kita apt cd-rom ident lagi. Selanjutnya kita akan apt cd-rom add. Lalu enter. Nah, di sini sudah ada dia apa tadi? DVD Debian 7 yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menginstal ProFTPD. apt get install ProFTPD FTPD. Kita Y aja, lalu kita diminta untuk mengganti DVD 1 dari Debian 7. Kita pergi ke device, optical drive, lalu kita cari Debian 7 ISO DVD 1. Lalu kita klik aja, force amount, lalu enter. Nah, kita disuruh ganti lagi menjadi DVD 2. Kita pergi ke device lagi, optical drive. Kita ganti ke DVD 2, lalu force amount, lalu enter lagi. Nah, di sini kita ketik, ya kita enter yang standalone.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nano slash ftc slash pro ftp pro ft ftpd slash pro ftpd dot config, lalu enter. Lalu di bagian Debian ini di bagian sini kita ubah menjadi DNS kita yang pertama. Lalu pergi ke bagian paling bawah. Lalu ikuti konfigurasi yang akan saya buat. Nah, teman-teman bisa ikuti konfigurasi saya seperti ini. Lalu kita Ctrl X saja, Ctrl Y, Enter. Lalu ketik lagi mkdir slash file ftp file ftp lalu chmod minus R besar 777 slash file ftp lalu enter. Lalu cd file ftp lalu mkdir file 1 file 2 file 3 lalu enter. User add minus d slash file ftp spasi admin lalu enter. Habis itu pas wd admin lalu enter. Kita masukin passwordnya, terserah kalian passwordnya. Lalu kita akan service restart pro ftpd. Start. Apache PHP 5, PG2, PHP 5. Lalu kita akan install Apache PHP 5, apt get install Apache PHP 5, PHP 5 lalu enter, enter. Kita diminta untuk ganti DVD 1, lalu ganti aja, lalu force amount enter. Lalu kita akan masuk ke nano slash etc apache sites available default enter. Lalu di bagian webmaster localhost ini kita akan rubah menjadi DNS yang pertama, lalu enter tab. Sini kita tambahin server name www.zifen.com, lalu enter tab. Server alias zifen.com. Ini tidak pakai spasi. Lalu ini A-nya besar. Lalu ini N-nya besar juga. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita restart Apache. Lalu kita akan masuk ke
index HTML nano slash var www index HTML lalu enter. Lalu kita akan ikuti saja codingan yang saya buat. Nah, kalian bisa ikutin codingan saya jika mau, atau kalian bisa coding sendiri. Kita tinggal Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan install MySQL Server dan Client. apt get install MySQL Server, MySQL Client. Lalu enter, Y. Nah, di sini kita disuruh mengisi password untuk root user, kita isi aja. Lalu kita akan install lagi apt get install phpMyAdmin. Lalu enter, Y. Lalu yang Apache 2 ini kita spasi, lalu kita enter. Lalu ini yes. Lalu kita diminta password. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke machine, setting. Kita akan pergi ke network, lalu yang di adapter 1 ini, yang attach to, kita klik, lalu kita ganti ke host only adapter. Sebelumnya kita akan buat lagi Ethernet baru. Sebentar, virtual Ethernet baru. Ya, 4 ini. Kita masuk, ini kita ganti, sebentar guys. Di cancel dulu, di start change, kita ulangi lagi. Lalu kita ganti yang keempat, karena yang 4 ini yang baru ya. Lalu oke. Kita masuk ke control panel. Bukan CMD guys. Sebentar. Control panel. Lalu network and sharing center. Change adapter setting. Lalu yang semua VirtualBox selain yang 4 ini, ya kan, VirtualBox host only adapter 4, kita akan disable. Lalu kita klik 2 kali properties, lalu internet protocol TCP/IP, v4 yang keempat, lalu kita isi IP di sini, IP di bawah IP pertama kita. Kalau saya buat 39, jadi kita buat 38.200.100.138. Lalu default gateway-nya kita buat di 39. Lalu di prefer DNS servernya juga 39. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, ini sudah bisa ya. Kita tinggal OK, close ya. Tadi ada kesamaan IP di sini. Selanjutnya kita akan buka WinSCP. Lalu kita ke new sites, kita ganti menjadi FTP, kita di hostname-nya kita isi IP kita yang sama. Lalu username-nya admin. Lalu password-nya. Lalu login. Lalu kita akan cari file yang tadi dikasih Bapak Firman, ya kan? Sabar guys. Oke. Selanjutnya kita akan buka lagi Debian 7-nya.
Selanjutnya kita akan cek apakah DNS kita bisa diakses atau tidak. Nah, di sini sudah bisa diakses ya. Kita bisa klik database ini. Nah, munculnya dia PHP my admin. Kalau ini web, dia akan ke web yang ini. Ini web eliasa.or.id. Oke. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke file FTP. Lalu kita ls. Nah, di sini ada bendahara.zip ya. Lalu kita mv bendahara.zip /var/www, lalu enter. Lalu kita masuk ke cd/var www, lalu kita ls. Nah, di sini ada bendahara. Kita akan install unzip apt get install unzip, lalu enter. Lalu kita akan unzip bendahara, lalu enter. Nah, sorry guys, kita lanjut di sekolah ini sekarang. Yang kemarin ya kan, kita udah unzip file bendahara.zip-nya. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke MySQL minus root minus p, lalu enter, lalu masukkan password. Nah, sekarang kita akan membuat database dari bendahara dengan cara create database bendahara, lalu titik koma, lalu enter, lalu show databases titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah terbuat ya database-nya. Lalu kita akan keluar. Kita akan ketik di sini cd/etc apache site enable, lalu enter. Lalu kita lihat. Nah, di sini kita akan ketik 0 minus default. Sebentar guys, di sini cp 00 minus default. Lalu kita akan tambahin belakangnya bendahara, lalu enter. Lalu kita lihat lagi. Kayak sampai di sini bodoh. Kemudian kita akan masuk ke cd bendahara yang baru saja kita buat. Sorry guys, bukan cd tapi nano. Baru spasi bendahara. Lalu enter. Selanjutnya kita akan tambahin di document root ini belakangnya /bendahara. Lalu kita keluar. Lalu kita akan service apache. Lalu kita akan pergi ke Chrome ya, di sini di web tadi. Lalu kita akan buka database @zipen.com ini. Lalu kita akan masuk menggunakan root dan password. Lalu kita klik kirim. Kita klik bendahara. Lalu klik import, pilih file. Lalu pilih yang uang kas ini SQL file, lalu open, lalu kirim. Nah, setelah itu kita akan coba masuk ke zipen.com/bendahara, lalu enter. Nah, di sini sudah bisa akses ya. Mungkin segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.